Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil alamin. Qala al-muallif wa bihadza aidan ulima anna ad-dahra laysa min asma'illahi ta'ala li'annahu ismun jamidun la yatadammanu ma'nan yalhaquhu bil asma'il husna wa li'annahu ismun lil waqti waz zaman. قال الله تعالى عن منكر البعث وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر يريدون مرور الليالي والأيام. فأما قوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث لا يريدون الله تعالى فيكون معنى قوله وأنا الدهر ما فسره بقوله بيدي الأمر يقلب الليل والنهار فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر ولا يمكن أن يكون المقلب بكسر اللام هو المقلب بفتحها وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله تعالى. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. Bismillah. Kita mulai insyaallah lanjutkan kaidah kedua di sini. Permasalahan berikutnya dalam Al-Qawaid Al-Muthla ini adalah permasalahan tentang penisbatan nama Ad-Dahr, lafaz Ad-Dahr sebagai nama Allah. Nanti biar antum ketika ditanya, apakah di antara nama Allah itu adalah Ad-Dahr? Waalaikumsalam. Maka bagaimana jawaban antum dan bagaimana antum menjawabnya dengan sempurna. Karena dalam hadis itu ada kalimat qala Allah Ta'ala hadis qudsi wa ana ad-dahr. Kalau terjemahan harfiahnya adalah dan aku adalah dahr. Dahr itu masa, zaman. Ini kan seperti mubtada dan khobar, kan? Sehingga ini menjadi syubhat bagi yang belum tahu bagaimana cara menangkalnya. Jadi kajian kali ini kajian kasyfus syubhat. Menangkal atau menyingkap syubhat dan kemudian menjawabnya. Dan ini perkara penting karena berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, nama-namanya. Wa bihadza qala al-musannif rahimahullah wa bihadza aidan ulima anna ad-dahra laysa min asma'illahi ta'ala. Dan dengan ini, yaitu dengan apa yang telah kita pelajari kemarin-kemarin pada pekan lalu, dengan ini juga ulima diketahui anna ad-dahra bahwasanya ad-dahr. Apa arti ad-dahr? Masa, zaman, peredaran malam dan siang. Itu laisa min asma'illah, bukanlah termasuk dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam hadis disebut wa ana ad-dahr. Itu perhatikan baik-baik ya. Li'annahu, karena hu di sini kembali ke mana? Ad-dahr, sahih, ahsan.
Lianna ad-dahra ismun jamidun. Karena dahar adalah isim jamid. Isim jamid adalah sebuah istilah dalam sorof. Yaitu adalah isim yang tidak diambil dari isim lainnya. Isim yang tidak diambil dari isim lainnya. Kalau misalnya Anda bilang katibun, itu isim, ya. Tapi dia jamid bukan. Dia mustaq dari kata bayaktu kitabatan. Ya. Contoh lain misalnya rahim. Isim bukan isim, tapi dia jamid enggak, dia isim mustaq dari rahmah. Ya. Misalnya contoh Sugianto, bukan nama yang Arab di sini siapa? Habibi Hasan. Baiklah. Habib misalnya. Habib. Itu jamid atau mutlak atau mustaq? Mustaq. Dari hub, masyaallah. Artinya apa? Cinta. Jadi orang paling enak itu supaya disenangi sama semua orang, namakan namanya Habibi. Artinya apa? My hub, my love. Habibi, sayangku. Jadi semua orang memanggil Habibi itu sayangku gitu. Ya. Iya. Masya Allah, fitnahnya besar itu. Li'annahu ismun jamidun, karena ad-dahr adalah isim yang jamid, yaitu isim yang tidak diambil dari isim lainnya. La yatadammanu ma'nan yalhaquhu bil asma'il husna. Yang mana isim jamid ad-dahr tersebut tidak mengandung atau tidak menunjukkan suatu makna, ya, tidak menunjukkan atau tidak mengandung suatu makna, yalhaquhu bil asma'i was sifat. Bil asma'il husna. Tidak menunjukkan suatu makna yang dipertemukan dengan nama-nama Allah yang husna. Yaitu ad-dahr itu isim jamid, artinya masa. Masa itu tidak mengandung suatu makna yang bisa dilegalisir sebagai atau diklaim sebagai nama Allah. Masa. Bagaimana? Sementara kita kenal masa itu termasuk dalamnya malam, siang, sore, pagi, petang, ya kan? Nah, itu yang pertama. Alasan pertama, ad-dahr itu bukan termasuk nama-nama Allah. Alasan pertama karena itu adalah isim jamid. Isim jamid. Bukan isim, bukan mustaq. Sehingga kalau misalnya isim jamid berarti enggak bakal menunjukkan sifat masa. Apa maksudnya sifat masa? Ya kan? Kemudian yang kedua, alasan kedua, wali annahu, karena ad-dahr adalah ismun lil waqti waz zaman. Nama untuk waktu dan juga zaman. Dan sama aja waktu dan zaman. Qala Allah Ta'ala an munkiril ba'ts. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata tentang munkiri al-ba'ts. Munkiri aslinya munkirina. Nunnya dihapus karena dia mudhaf dan dia jamak mudzakkar salim fi mahalli, atau dia adalah majrur dengan adanya ya. Munkiri an munkiril ba'ats, aslinya an munkirina al-ba'ats aslinya. Allah Ta'ala berkata tentang para pengingkar hari kebangkitan, orang yang tidak percaya hari akhir. Mereka berkata mereka berkata ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Ma hiya illa hayatuna dunya, tidaklah itu kehidupan, illa hayatuna dunya, kecuali kehidupan dunia kita saja, tidak ada kehidupan lain. Namutu, kita hidup, kita mati, wa nahya, dan kita hidup, wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, dan tidaklah ada yang yuhlikuna, menghancurkan kita, kecuali apa?
Ad-dahr. Ad-dahr. Nah, ad-dahr di sini apa? Artinya? Waktu. Waktuan. Dan tidaklah menghancurkan kita kecuali waktu, masa. Kalau nama Allah Subhanahu wa taala ada ad-dahr, maka bisa dimaksudkan di sini wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Dan tidaklah menghancurkan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala itu. Tapi bukan itu yang diinginkan. Maka dikatakan oleh Syekh, yuriduna murural layali wal ayyam. Mereka memaksudkan peredaran malam-malam dan hari-hari. Baik. Jadi ini ayat ini tentang mereka yang mengingkari hari kebangkitan. Al-dahr di sini ad-dahr maknanya adalah al-waqt atau az-zaman. Kemudian kita teruskan. Ini paham ya? Kalau misalnya ada yang nanya tentang dalilnya ini, terus kita cukup kasih tahu dengan kaidah yang asmaullah ta'ala a'lamun wa awsaf. Itu cukup nggak? Cukup, cuman kan orang nggak terima itu. Maksudnya tentang dahr di sini. Iya, tentang dahr. Cukup, cuman orang kadang kurang serak dengan cukup kaidah satu itu aja. Itu cukup secara hak itu udah cukup. Cuman kan untuk menyampaikan hak tersebut orang kadang memerlukan lebih dari kaidah tersebut. Kita bilang kan dahr kan bukan awsaf, bukan sifat. Iya, sahih. Cuman orang kurang terima biasanya. Sehingga kita perlu nanti tahu dulu apa sih yang di hadisnya, lihat, ya kan? Yu'dhini ibnu adama yasubud dahr. Terus kita harus tahu artinya dan bisa menjelaskannya. Itu yang lebih ini. Insya Allah itu yang lebih muqni' namanya, yaitu bisa membuat tunduk orang. Kalau cuman asmaullah a'lam wa awsaf, kemudian ini bukan a'lam, ini bukan sifat, dan itu benar sahih. Cuma orang kadang-kadang kurang ini. Seringkali ya. Tapi fa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adapun perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu azza wa jalla, berarti ini hadis qudsi ya. Qala Allahu azza wa jalla, yu'dhini ibnu adama yasubbud dahra. Yu'dhini, menyakitiku, itu ibnu Adam. Ibnu Adam, anaknya Adam, menyakitiku. Apakah kemudian itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala merasakan sakit itu? Maksudnya memang disakiti? Tidak. Allah Subhanahu wa taala walaupun makhluk-makhluk menzalimi Allah, Allah tidak terkena dengan kezaliman itu, melainkan akan berbalik kepadanya. Gitu ya. Karena tidak tersifati dengan ini, gitu. Yu'dhini ibnu Adam. Anak Adam menyakitiku, yasubbud dahr. Anak Adam mencela ad-dahr. Wa ana ad-dahr, dan aku adalah dahr. Itu kalau bahasa apanya? Harfiahnya. Harfiahnya tanpa terjemahan tafsiran, aku adalah ad-dahr. Nah, ini yang menjadi syubhat nanti. Tapi sebenarnya ya subbud dahr, mencela masa. Contohnya mencela masa apa? Misalnya bedtime, hari sial, waktu yang buruk, pagi yang menyedihkan, dan semacamnya. Itu bisa masuk ke dalam subbud dahr, yaitu mensifati ad-dahr dengan keburukan. Nah, ya, itu namanya dalam subbud dahr. Nah, wa ana ad-dahr. Ad-dahr itu makhluk bukan? Makhluk bukan? Makhluk Allah Subhanahu wa taala. Biyadiyal amru. Di tangankulah al-amr, urusan. Uqallibul laila wan nahar. Aku membolak-balikan lail dan nahar. Berarti muqallibnya siapa muqallibnya? Allah Subhanahu wa taala. Muqallabnya al-lail dan dahar. Itu muqallab. Pertanyaannya, apakah muqallib di sini adalah muqallab itu sendiri? Enggak mungkin, ya kan? Dan itu nanti jelaskan kayak gitu. Tapi harus panjang, agak panjang jelasnya, pelan-pelan dengan cara yang benar. Tapi kita baca lagi, fala yadullu ala anna ad-dahra min asma'illahi ta'ala. Maka ini tidak menunjukkan bahwasanya dahr termasuk dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wa dzalika,
annalladzina yasubbuna ad-dahra innama yuriduna az-zamana alladhi huwa mahallul hawadits. Bahwasanya alladzina yasubbuna ad-dahr, orang-orang yang mencela zaman, itu yang dicela oleh mereka apa? Zaman atau Allah Ta'ala? Yang mereka cela adalah zaman atau Allah? Zaman, bukan Allah Ta'ala. Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan anak-anak Adam yang mencela zaman. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan hal itu. Karena zaman ini adalah makhluk yang khusus yang hanya Allah yang mengaturnya. Innama yuriduna zaman, mereka memaksudkan zaman alladzi huwa mahallul hawadits, yang mana zaman itu adalah mahal al-hawadits, yaitu mahal waktu terjadi. Apa gimana, Pak? Bukan, masih ada. Mahal itu seperti tempat terjadinya, ya waktu terjadinya. Zaman adalah waktu terjadinya hawadits, kejadian. La yuridun Allah Ta'ala, mereka tidak memaksudkan Allah Ta'ala dalam ad-dahr ini. Fayakunu ma'na qawlihi wa ana ad-dahru, maka makna dari perkataan wa ana ad-dahru ma fassarahu biqaulihi, apa yang Allah sendiri tafsirkan dengan perkataan biyadil amru uqallibul laila wan nahar. Di tangankulah perkara dalam urusan uqallibul laila wan nahar, aku membolak-balikan lail dan nahar. Fa huwa subhanahu khaliqud dahri wa ma fihi, maka Allah Ta'ala adalah pencipta apa? Waktu, masa. Berarti ad-dahr itu makhluk, bukan? Makhluk. Maka enggak mungkin di sini Allah Ta'ala membolak-balikan makhluk dan Allah Ta'ala mengatakan aku adalah makhluk tersebut, enggak. Ya. Wa qad bayyana, dan Allah Ta'ala telah menjelaskan annahu yuqallibul laila wan nahar, bahwa dia telah membolak-balikan lail dan nahar. Wa huma ad-dahr, dan lail dan nahar itulah ad-dahr. Wala yumkinu an yakuna al-muqallibu bi kasril lam, muqallibu an yakuna al-muqallibu huwa al-muqallab. Tidak mungkin muqallib adalah muqallab. Antum misalnya membuka kitab, tidak mungkin yang membuka kitab adalah kitab itu sendiri. Ya kan? Maka siapa yang muqallib di sini? Muqallibnya adalah Allah Ta'ala. Yang muqallabnya adalah lail dan nahar. Maka tidak mungkin Allah adalah lail dan nahar itu sendiri, tidak. Berarti ana ad-dahr di sini, ya, ana ad-dahr tidak bisa dikatakan aku bernamakan adalah ad-dahr, tidak. Tetapi akulah yang mengatur ad-dahr ini dengan menyandingkan dengan tafsiran yang Allah tafsirkan setelahnya, biadil amru ya uqallibul laila wan nahar. Wa bihadza tabayyana, dan dengan ini telah jelas annahu yamtani'u, bahwasanya imtina artinya betul. Yamtani'u mustahil an yakuna ad-dahru, dahr itu di dalam hadis ini muradan bihi Allah Ta'ala. Tidak mungkin dahar dalam hadis wa ana ad-dahr, ad-dahr yang dimaksud adalah Allah Ta'ala, tidak. Melainkan ana ya usakhir ad-dahr, atau ana udabbir ad-dahr, seperti itu. Di sini mentafsirkan, mentakwilkan. Tapi kan takwil yang memang ada tafsirannya di sini langsung. Takwil itu tafsir, takwil, takwil hadis enggak masalah. Jadi ini takwil sahih, ini takwil, ini tafsir sahih, ini tafsir. Malah justru yang enggak boleh menerjemahkan atau memahami secara harfiah begitu saja, enggak boleh. Ini takwil atau tafsir yang memang Allah tafsirkan sendiri, biadil amru qallibul laila wan nahar. Qarinahnya kuat. Bahkan kalau kita enggak pakai qarinah tersebut bisa batil maknanya. Karena itu menunjukkan kalau kita enggak pakai qarinah tersebut menunjukkan Allah adalah atau makhluk itu sendiri gitu loh. Na'udzubillah. Ya. Baik, kita cukupkan sampai sini untuk al-qawaid al-muthla. Insyaallah setelah ini 1000 amalan sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.